Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rauf, NIM 82 dari Prodi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan mengenai 4 jenis pengujian perangkat lunak. Jenis pengujian perangkat lunak di sini ada 4. Yang pertama pengujian unit atau unit testing, yang kedua ada pengujian integrasi, yang ketiga ada pengujian sistem, dan yang terakhir adalah pengujian penerimaan. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengujian unit. Pengujian unit adalah proses untuk menguji bagian yang paling kecil dari perangkat lunak, yaitu unit atau modul, secara terisolasi, untuk memastikan bahwa unit tersebut itu bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian unit ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah memastikan setiap unit atau modul itu bisa bekerja secara individual, tanpa bergantung pada bagian lain dari sistem. Kemudian tujuannya yang kedua adalah mengidentifikasi dan memperbaiki bug lebih awal dalam proses pengembangan, sehingga nantinya masalah biaya dan waktu itu bisa dikurangi untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah untuk mempermudah pemeliharaan kode dengan memastikan setiap unit dapat diuji secara independen. Seperti tujuan yang pertama tadi, pengujian unit ini memastikan setiap unit atau modul itu bisa bekerja secara individual tanpa bergantung pada unit lain, sehingga nantinya perubahan pada satu unit itu tidak berdampak negatif pada unit lainnya. Kemudian, karakteristik dan contoh. Untuk karakteristik dari pengujian unit adalah dilakukan oleh pengembang. Kemudian, menggunakan kerangka kerja pengujian seperti JUnit, PHP-Unit, atau PyTest. Pengujian unit ini biasanya menggunakan metode whitebox testing untuk menguji struktur internal kode. Kemudian, pengujian unit ini berfokus pada satu unit atau fungsi secara spesifik dan tidak melibatkan dependensi eksternal, karena pengujian unit ini untuk menguji unit agar bisa berjalan sendirinya atau tidak bergantung pada unit lain. Contohnya adalah, yang pertama, untuk menguji fungsi yang menghitung total harga belanjaan berdasarkan jumlah item dan harga satuan. Yang kedua, memeriksa apakah fungsi validasi email dapat mengenali format email yang valid, sehingga nantinya validasi email ini bisa menolak format email yang salah. Yang ketiga, untuk menguji apakah fungsi perhitungan diskon dalam aplikasi e-commerce itu bisa bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini ada pengujian integrasi. Pengujian integrasi itu adalah proses untuk menguji kombinasi beberapa unit atau modul untuk memastikan bahwa mereka itu dapat bekerja sama dengan baik tanpa mengalami kendala atau komunikasi data dan interaksi antar komponen, atau bisa dikatakan setiap unit itu bisa bekerja baik tanpa ada konflik. Tujuannya, yang pertama adalah menemukan kesalahan yang muncul akibat interaksi antara modul atau komponen yang telah diintegrasikan, seperti kesalahan dalam pertukaran data. Yang kedua adalah untuk memastikan bahwa aliran data antar modul itu bisa berjalan dengan benar, sehingga setiap modul itu dapat menerima, memproses, dan mengirimkan data dengan akurat sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang ketiga adalah untuk memverifikasi bahwa antarmuka antar sistem itu telah dirancang dan diimplementasikan dengan benar. Kemudian karakteristik dan contoh. Yang pertama, karakteristiknya adalah dilakukan setelah unit testing selesai atau setelah pengujian unit selesai dan sebelum pengujian sistem. Nah, untuk integration testing ini bisa menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan bottom up. Bottom up ini adalah metode untuk menguji yang modul bawah terlebih dahulu, kemudian dikombinasikan ke modul yang atas. Kemudian ada top down, sebaliknya dari bottom up, yaitu menguji dari modul utama kemudian baru ke modul yang bawah. Kemudian ada sandwich testing. Nah, sandwich testing ini dimulai dari bagian yang tengah kemudian baru ke atas dan yang ke bawah. Kemudian yang ketiga menggunakan stub dan driver untuk mensimulasikan komponen yang belum dikembangkan atau yang belum tersedia. Kemudian yang terakhir adalah berfokus pada titik-titik koneksi antara berbagai modul atau komponen dalam sistem. Contohnya, yang pertama adalah menguji apakah modul login itu dapat berkomunikasi dengan database pengguna dengan benar. Yang kedua, memastikan bahwa sistem pembayaran dalam aplikasi e-commerce itu bisa mengambil data transaksi dari front-end, kemudian diproses di back-end, dan mengupdate status pembayaran di database.
Kemudian yang ketiga adalah menguji apakah API antara front-end aplikasi dengan server backend itu bisa menangani permintaan. Selanjutnya yang ketiga ada pengujian sistem. Pengujian sistem adalah pengujian menyeluruh pada perangkat lunak yang sudah dikombinasikan sebagai satu sistem utuh untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan. Untuk tujuannya yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh komponen sistem itu dapat bekerja bersama-sama tanpa adanya konflik. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi dan menemukan bug yang mungkin tidak terdeteksi dalam pengujian sebelumnya, yaitu di pengujian unit dan pengujian integrasi. Yang ketiga adalah memvalidasi bahwa sistem tidak hanya memenuhi persyaratan fungsional yang telah ditetapkan, tetapi juga dapat beroperasi dengan baik dalam berbagai kondisi. Untuk karakteristiknya, biasanya pengujian sistem ini dilakukan oleh tim pengujian independen atau tim QA. Selanjutnya mencakup berbagai jenis pengujian seperti pengujian fungsional, pengujian performa, dan pengujian kompatibilitas. Yang ketiga biasanya menggunakan pendekatan black box testing untuk menguji sistem berdasarkan output. Yang terakhir adalah untuk menguji seluruh sistem dari awal hingga akhir dengan berbagai skenario penggunaan. Untuk contohnya, yang pertama adalah untuk menguji apakah aplikasi e-commerce itu dapat menangani proses pembelian, yaitu mulai dari login hingga konfirmasi transaksi. Kemudian yang kedua adalah melakukan uji coba pada sistem perbankan untuk memastikan bahwa transfer dana antar rekening itu bisa diproses dengan benar dan tercatat dengan benar. Yang ketiga adalah menguji apakah sebuah aplikasi mobile dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat. Kemudian di sini yang terakhir ada pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan itu adalah tahap yang paling akhir dari pengujian perangkat lunak yang dilakukan oleh si pengguna akhir atau klien untuk menentukan apakah sistem itu sebenarnya sudah siap atau belum untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan bisnis atau operasional. Tujuannya yang pertama adalah memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Yang kedua adalah mendapatkan persetujuan akhir dari pemilik produk atau klien sebelum sistem itu dirilis. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin tidak ditemukan dalam pengujian sebelumnya. Untuk karakteristiknya, biasanya acceptance testing ini dilakukan oleh pengguna akhir. Nah, kemudian bisa berupa UAT, OAT, atau regulatory acceptance testing, tergantung pada tujuannya. Kemudian yang ketiga, fokus pada aspek pengalaman pengguna kinerja sistem dalam lingkungan operasional yang nyata. Biasanya menggunakan skenario dan skrip uji yang udah disusun sebelumnya. Untuk contohnya yang pertama, pengguna menguji aplikasi perbankan untuk memastikan fitur transfer dana berfungsi dengan baik. Yang kedua, biasanya klien itu memverifikasi bahwa sistem ERP yang baru itu dapat menangani seluruh proses bisnis perusahaan mereka dengan lancar. Yang ketiga, contohnya adalah sebuah rumah sakit itu menguji sistem manajemen pasien untuk memastikan bahwa semua fitur pencatatan dan pengelolaan data medis itu dapat dilakukan dengan benar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.